Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam guru belajar. Apa kabar Bapak Ibu guru se-Nusantara? Saya harap Bapak Ibu guru dan para penonton video ini dalam keadaan selalu sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Baiklah, saya Aryadi. Kali ini dalam video saya akan memberikan informasi yang insya Allah mungkin berguna pada program guru belajar. Video kali ini saya mengambil seri pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Adapun isi dalam video ini yaitu tentang apa saja konten-konten belajar, sekilas saja itu akan saya lihatkan. Kemudian yang paling penting dalam video ini adalah post assessment. Karena di dalam kegiatan ini ada pre-assessment dan post-assessment. Nah, dalam tes akhir ini akan menentukan kelulusan dari peserta program guru belajar seri PKH. Harus mendapatkan nilai minimal 70. Maka dapat dinyatakan lulus. Kemudian kalau di bawah itu maka harus dapat mengulang, diberi kesempatan sekali lagi atau 2 kali. Kalau tidak akan mengulang pada angkatan-angkatan selanjutnya. Kebetulan saya angkatan 1 dan sudah menyelesaikan program guru belajar seri PKH ini. Baiklah, selamat datang dan berjumpa kembali di channel YouTube kami di Ariza Channel. Sebelum Anda like and subscribe, ada baiknya silahkan tonton dahulu, kemudian berikan komentar Anda, dan jika bagi Anda dapat bermanfaat bagi orang lain, silahkan di-share seluas-luasnya. Seri pendidikan keterampilan hidup baru. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang bagi guru SMP dan SMA atau SMK dengan tujuan untuk membantu dan membekali para peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 yang bermanfaat untuk masa depan mereka, termasuk mengembangkan kemampuan belajar dan menggali potensi diri. Seri ini adalah hasil kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan UNICEF. Selain seri PKH juga di dalam SIM PKB Anda masing-masing para guru ada seri asesmen kompetensi minimum yang nanti videonya akan saya buatkan atau saya share kemudian. Lalu ada sebelumnya lagi adalah seri masa pandemi COVID-19. Untuk yang lainnya adalah seri pendidikan inklusif. Pendidikan keterampilan hidup atau PKH bagi para guru SMP dan SMA, SMK di Indonesia dirancang agar guru SMP dan SMA, SMK dapat mendukung peserta didik dalam mengembangkan keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan komunikasi, dan agar mereka memperoleh pengetahuan komprehensif tentang berbagai topik penting seperti kesetaraan gender, keamanan menggunakan internet, dan perundungan atau bullying. Pendidikan keterampilan hidup mendukung remaja untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai keterampilan sesuai dengan konteks individu mereka. Dalam kurikulum PKH ini terdapat 22 kali pertemuan dengan tema-tema yang perlu diketahui oleh para siswa-siswi Anda, sehingga dapat membentuk mereka menjadi remaja yang sehat dan bahagia. Dalam setiap pertemuan tersebut, Anda diharapkan mampu memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam menggunakan keterampilan hidup untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari seperti menjalin hubungan sosial, menyelesaikan masalah, mengelola risiko, membuat keputusan, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, inilah adalah bagian atau konten-konten latihan atau konten belajar yang kita lewati tahap demi tahap pada program belajar guru belajar seri PKH ini. Di awal nanti ada pre-assessment
kemudian kuisnya, kemudian pengantar pendidikan keterampilan hidup, ada 1 topik, kemudian dilanjutkan modul 1 mengenal diri sendiri ada 7 topik, modul 2 membentuk kebiasaan sehat, ada 6 topik, modul 2 mengembangkan hubungan yang saling menghormati, ada 7 topik, kemudian modul 4 menciptakan dunia yang lebih baik, ada 6 topik, modul 5 melakukan aksi, ada 6 topik, lalu diakhiri dengan post assessment. Nah, itu sekilas mengenai course content yang ada dalam Guru Belajar seri PKH. Tapi dalam video ini bukan membahas tentang isi bagian-bagian atau topik-topik dalam course content, tapi video ini lebih mengutamakan bagaimana kita bisa lulus dengan mendapat nilai lebih dari 70 pada post assessment. Karena di dalam tahapan-tahapannya bisa dilalui para peserta insya Allah dengan baik. Tapi pada saat post assessment perlu latihan terlebih dahulu. Nah, video ini akan memberikan informasi atau latihan belajar soal-soal yang ada pada post assessment. Post assessment pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Nanti ada penjelasan setelah Anda mempelajari seluruh materi yang kami sajikan, maka kini saatnya Anda mengukur pemahaman akhir Anda mengenai materi pendidikan keterampilan hidup dengan menjalani post assessment. Anda memiliki 3 kesempatan untuk mencapai nilai yang diperlukan, yaitu 70 untuk dinyatakan lulus. Oke, bisa kita lanjutkan latihan soal demi soal yang ada dalam post assessment Guru Belajar seri pendidikan keterampilan hidup. Soal pertama, ada 4 alasan utama yang membedakan PKH dengan mata pelajaran lainnya. Apakah satu di antaranya? Maka di PKH membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari. Soal nomor 2. Ada 13 keterampilan hidup. Salah satunya adalah mampu untuk bangkit kembali setelah melewati pengalaman yang sulit. Keterampilan hidup apakah yang dimaksud tersebut? Jawabannya adalah mengelola stres dan perasaan. Soal nomor 3. Pembelajaran pada modul 1 adalah tentang identitas diri. Mengekspresikan perasaan, pubertas, dan pencitraan tubuh yang positif. Manakah strategi yang disarankan untuk mendukung siswa-siswi dalam menyelesaikan pembelajaran modul 1? Ya, jadi jawabannya adalah meminta tenaga ahli untuk mendukung Anda dalam memfasilitasi pertemuan yang menurut Anda sulit dan sensitif. Soal keempat, manakah pernyataan yang tepat tentang identitas diri? Ya, identitas dan diri tidak hanya mengacu pada karakteristik fisik kita, tetapi hal-hal yang tidak terlihat yang membuat kita unik seperti sikap dan kualitas diri kita. Soal kelima, memiliki pikiran dan perasaan negatif boleh saja terjadi, tetapi cobalah untuk memikirkan cara yang lebih positif untuk mengungkapkannya. Apakah salah satu cara untuk mengelola perasaan negatif? Membisikkan kata-kata positif ke dalam diri sendiri. Soal nomor 6. Sebagai seorang remaja SMA, Riana sangat mengidolakan Raisa, terutama dari cara berpakaian. Sering berjalannya waktu, Riana menyadari bahwa dia tidak akan sama seperti Raisa. Dia menyadari bahwa dia seharusnya menjadi dirinya sendiri. Apakah sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Riana? Ya, mencari dan mendalami kelebihan dan kekuatan dirinya. Soal nomor 7, manakah perubahan sosial dan emosional yang dialami oleh remaja laki-laki dan perempuan selama pubertas? Perubahan suasana hati yang cepat dan tidak menentu. Soal nomor 8, bagaimana cara membantu orang lain menjadi percaya diri terhadap tubuh mereka?
Ya, jawabannya yakinkan mereka bahwa tidak semua yang kita lihat di internet sesuai dengan kenyataan karena mudah bagi orang untuk mengedit foto mereka terutama di internet. Nomor 9, manajemen kebersihan menstruasi sangat penting untuk disampaikan kepada para siswi. Apakah salah satu perilaku yang baik terkait kebersihan menstruasi yaitu mengganti pembalut secara berkala sekurang-kurangnya tiap 4 jam sekali. Soal nomor 10. Manakah salah satu contoh cara mengelola makanan yang lebih baik? Ya, jawabannya menggoreng dengan menggunakan minyak kelapa. Soal 11. Saran apakah yang dapat Anda sampaikan kepada siswa-siswi Anda jika berhadapan dengan tekanan dari teman sebahayanya untuk merokok atau minum alkohol? Jawabannya katakan tidak dengan tegas dan jelas melalui kata-kata dan bahasa tubuh. Soal nomor 12. Ujaran kebencian, perundungan dunia maya, cyberbullying, atau kekerasan dunia maya adalah beberapa masalah yang terjadi di media sosial. Diatur dalam Undang-Undang ITE pada pasal berapakah hal tersebut? Jawabannya adalah pasal UUD Undang-Undang ITE pasal 45A ayat 2. Soal nomor 13. Manakah salah satu ciri pertemanan yang baik? Jawabannya adalah suportif. Nomor 14. Manakah salah satu contoh dari perundungan atau bullying? Yaitu mengancam dengan cara membuat seorang merasa takut atau terintimidasi. Soal nomor 15. Manakah di bawah ini termasuk fakta tentang HIV? Ya, orang-orang yang hidup dengan HIV dapat menjalani hidup yang panjang dan bahagia. Soal nomor 16. Manakah salah satu contoh hak sosial? Hak sosial yaitu hak atas pendidikan. Soal 17. Manakah yang merupakan pengertian gender? Jawabannya adalah konsep budaya normal dan sosial terhadap standar perilaku, peran, dan tugas seorang manusia yang ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya. Nomor 18, ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik. Salah satunya yaitu minta seorang dari posisi yang lebih tinggi, misalnya guru, untuk menyelesaikan konflik antar siswa-siswinya. Disebut dengan istilah apakah cara tersebut? Yaitu negosiasi. Dua soal terakhir. Soal nomor 19. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan adalah dengan mengurangi jumlah limbah yang kita produksi dengan 4R. Di bawah ini yang bukan merupakan konsep 4R adalah ya, relocate. 20. Soal terakhir. Memberikan pujian merupakan perilaku untuk menunjukkan apresiasi atau penghargaan. Bagaimanakah bentuk pujian yang memiliki dampak terbesar pada seseorang? Jawabannya adalah menekankan pada kemampuan yang dimiliki seseorang. Nah, inilah 20 soal post assessment program Guru Belajar seri Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Jika Anda selesai menyelesaikan PKH dan mendapatkan post assessment pada PKH mendapatkan nilai di atas 70, maka Anda dinyatakan lulus. Kalau tidak, Anda diberikan kesempatan 2 kali, kemudian masih juga belum mendapatkan nilai minimal 70, maka Anda dipersilakan untuk mengikuti seri angkatan berikutnya yang ada pada SIM PKB Anda masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Kembali saya ingatkan, silakan like, berikan komen Anda, share seluas-luasnya jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum sub, karena akan mendapatkan informasi-informasi video yang lainnya. Terima kasih, saya dari Ariza Channel. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kembali lagi, kita ketemu pada video-video yang lain.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.